pengajian sinau bareng dengan Cak Nun dalam rangka ulang tahun Kota Semarang 470 dan juga dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama persembahan hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Bapak MH Ainun Najib dan Kiai Kanjeng. Kita sama Allah ditakdirkan menjadi orang yang dilahirkan hidup di tanah air yang sekarang kita sepakati bernama Indonesia. Maka amanat Allah adalah Anda menjadi khalifah di Indonesia. Dan wis dadi khalifah ora kudu jenenge khalifah ora, pokoke kowe adus suwi menjalankan syariat yang rasa arep adus terus kowe takok kowe kondo aku harus menjalankan syariah rasa ngomong adus-adus wae dilakoni wae rasa kok kan cangkem. Oke. Rasa nggo judul-judul, rasa nggo perayaan nek lakoni apik rasa di label. Yang bikin kita dengar adalah kopian label. Kopian umum jenenge iki forum iki fronikae organisasi niki sak piturute. Saiki nomor 1 adalah output akhlakmu apa kan gitu. Maka untuk yang pertama nek assalamualaikum ki wis mesti adiku kapan bae ketemu kowe kabeh wis assalamualaikum. Jadi tak omongke ora tak omongke ki ora ono bedan wis mesti. Makanya aku assalamualaikum ning ngapusi mending aku langsung datang dengan cintaku, dengan komitmenku, dengan kebersamaan. Bener nggih? Ning yo ben ora dimesoni Pak Wali Kota, ya aku tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai karena kita adalah Khalifatullah fi Indonesia dan tidak perlu negaranya itu negara khilafah. Kenapa? Sudah pohon tumbuh itu sudah khilafah. Manusia makan, manusia mandi, berbuat baik, tidak mencuri itu sudah khalifah namanya. Itu nggak usah diresmikan. Tidak perlu. Anda sudah tahu bedanya Islam sama silmi ya. Allah nyuruhnya masuklah ke dalam silmi kafatan. Nanti kita urai bersama. Tapi intinya adalah kalau Islam itu sistem besar. Bangi kudu Islam, segala macamnya kudu sistem Islam. Nek silmi kisah iso-isomu, penting al-Qur'an rahmatan lil alamin. Itu ya, cerita ya. Orang apal Quran apa-apa wali kota yasinan ora biasa, ora iso. Ya. Ini orang masalah, yang penting output akhlaknya baik, ya. Keamanan yang dia jaminkan kepada penduduk Semarang, oke, kan gitu kan. Orang perlu orang gelap jenenge sapa? Jumadi kuwi upama ora Jumadi kowe tetep ngono to. Kuwi lak ning kesepakatan bapakmu karo ibumu. Upama kowe nang Lampung dijeluk Darsono ya ora apa-apa ya, sing penting tetep kowe ya. Jadi yang penting engkau apa kelakuanmu. Yang penting identitasnya apa akhlaknya. Jadi sekarang tolong mengurangi cara berpikir identitas dan menambahi dan meningkatkan cara berpikir substansi atau esensi. Itu loh ya. Nah, identitas Islam musuh Indonesia lah. Kok pada pokoknya aku takut sebelum kita mulai Indonesia Raya ya. Indonesia itu tidak Islam, tidak Kristen, tidak kebatinan, tidak Hindu-Buddha. Ataukah Indonesia ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, ya Hindu, ya kebatinan? Yang mana? Jadi tidak apa-apa Islam di Indonesia, tidak apa-apa Kristen di Indonesia. Karena justru Indonesia itu menjadi Indonesia kalau Islamnya benar-benar Islam, Kristennya benar-benar Kristen, kita sing beriman benar-benar beriman.
Gaduh-gaduh kuwi dadi gaduh-gaduh nek kentange tenanan kentang, aja dilarang dadi kentang. Engko iki gaduh-gaduh dudu kentang, aja ngono. Lah nek ora kentange gaduh-gaduh kok. Betul ya? Jadi yang mana? Gaduh-gaduh adalah ya kubis, ya kentang, ya kecambah, ya bumbu, ya atau ya lontong, ataukah sebentar ini gaduh-gaduh bukan kentang, bukan kubis ngono. Itu salahnya cara berpikir Indonesia selama ini. Indonesia ya Jawa, ya Sunda, ya Madura, ya Cina, ya Arab, ya sapa wae anggere wis dadi ning kene wis atine Indonesia, semua adalah bumi Indonesia. Bahwa ono sing nakalan golek badine dhewe ra gelem srawung karo tanggane ya gitu. Kowe mati kowe kuburane dhewe misalnya gitu ya. Nah, sing salah dudu identitasnya, sing salah adalah keputusan hidupnya, keragusannya, eksklusivitasnya. Ngono ya. Coba ya. Wes ya, jadi Semarang orang tidak akan bertengkar tentang identitas ya. Rano, Arab LDI monggo, Arab MTA monggo, Arab NU monggo, Muhammadiyah monggo, KBW ming gedhok karo kritik karo bendelut karo apa meneh? Ya apa wis. Ning tetep sing tekan Gusti Allah susuk telo sing gaelane Gusti Allah telone apa gedhoke. Aja wis kowe tetep kudu bali nang telone kan gitu. Ojo kerengan gue gedok mlebu rokok kowe tok kan gitu rasane niku ya. Tuh, oke, bismillah. Mlebu rokok ora mlebu rokok. Iku babak finale iku Gusti Allah ngutus Ridwan karo malaikat Ridwan karo malaikat Malik dan lain-lain. Lalu nek kowe arep mlebu swarga, pokoke sering-sering nyebut malaikat Ridwan. Ya susu nek jebul kowe ora mlebu swarga, kowe demo kula ndine nyebut jeneng sampeyan kok. Ora dilebokke swarga ngono ya. Iki yo guyon ning tenanan gitu ya. Tenanan ning guyon. Nek kowe ora iso bedake tenanan karo guyon berarti kowe ora ngerti kemesraan. Ya ora. Puncaknya sholat bukan benernya, bukan baiknya secara syar'i, tapi kekhusyukannya secara cinta dan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Oke. Wes, ini bismillah kita mulai, nanti akan kita mulai dari qari'ah, kita tadi membaca surat Al-Isra ayat 1 ditambah Al-Hasyr ayat 22 sampai terakhir ya. Oke, semua berdiri bismillahirrahmanirrahim. Pak Wali Kota, Nyun Sewu, para ulama yang hadir dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDI dan lain-lainnya, para bapak-bapak Dandim dan semua yang hadir dari instansi TNI kita, kemudian Bapak Kapolres dan semuanya dari instansi kepolisian, teman-teman kita, bapak-bapak kita, wakil-wakil kita dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Madya Semarang dan semua yang hadir yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Mudah-mudahan malam hari ini kita betul-betul diijabahi Allah untuk sinau bareng. Jadi sinau bareng berarti kita akan melakukan hal yang berbeda dengan pengajian-pengajian biasanya ya. Pertama, sinau itu umum, belajar itu sangat umum dan jangkauannya luas. Tapi kalau kita gini, sekarang saya tanya, kalau saya pakai Islam itu anti Indonesia enggak? Kentang menyumbangkan rasa yang lebih bikin nyaman gaduh-gaduh. Jadi Islam, Kristen dan semua kelompok yang lain harus menyumbangkan hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu dan manfaat-manfaat untuk Republik Indonesia, betul enggak? Jadi sumbangan dari Kristen baik, termasuk dari etnik. Jawa kudu nyumbang Indonesia, betul enggak? Sunda nyumbang Indonesia, kabeh nyumbang Indonesia. Teman-teman Cina pun yang datang dari jauh di sini juga bisa menyumbangkan filsafat atau filosofi atau apapun yang penting, yang memang penting untuk kehidupan bangsa Indonesia. Termasuk organisasi yang kemudian dibentuk secara modern kayak parpol, ya, ormas dan seterusnya, harus merupakan sumber kontribusi bagi
terbangunnya Bhinneka Tunggal Ika yang rahmatan lil alamin. Gitu ya. Jadi kalau saya sekarang memakai terminologi Islam, mohon jangan dianggap saya Islam sentris. Ya. Saya ingin menyumbang Indonesia. Gitu loh. Aku ibarat kentang ya aku nyumbang kentang ya. Tolong sing kubise sing kecambai apa meneh lontonge, tapi terusnya juga tolong sumbangkan. Kalau dalam Islam, wali kota, belajar itu ada gradasinya, ada level-levelnya, dan ada dinamika vertikalnya maupun internalnya. Jadi kalau sinau itu umum. Belajar itu entah kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya thalabul ilmi. Kalau belajar dengan diri sendiri namanya ta'allum, kalau bareng-bareng namanya ta'lim, tempatnya atau wadahnya namanya ma'lamah. Ya. Itu di tengah-tengah, maka dipakai majelis taklim, ya, dipakai ta'allum, thalabul ilmi, itu karena dia yang paling tengah. Nanti di bawahnya nanti ada, sebelumnya ada yang namanya tadris. Tadris itu tempatnya namanya madrasah. Itu awal dari belajar, yaitu mengenali sesuatu. Deres, oh iki kembang, iki godong, iki asbak, iki rokok, le nyumet bungkusik, rapenak karo dewa tenang kan gitu kan. Jadi kita harus lah iki asing beliau yang goda-goda saya, padahal aku siap rangkok. Nek tego. Oke, jadi ta'allum kepada diri sendiri, tapi kalau ta'lim bareng-bareng ya. Pertama tadarus. Jadi sampean kalau Ramadan kan ba'da tarwih kan darus. Itu dari kata tadarus atau Jawa darusan. Itu artinya sampean mengenali dan ngiling-ngiling ayat-ayat. Makanya ada dibaca tidak dengan qiraat tapi dengan murattal atau tartil ya. Jadi ora auzubillahi minasyaitonir rajim. Ora sah menunggu ning masjid. Cukup auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu namanya tartil. Oh ya. Itu penggaweanku sore. Enak tenan sing terus cerita bicara terus ning nek beres siji meneh ya ta siji meneh ke tadarus mengenali sesuatu. Setelah itu tahfidz, tempatnya atau ada namanya mahfadzah. Tahfidz itu menghafalkan. Iki wis terus ya ning sosok sinali maka perlu tahfidz dihafalke. Jadi tahfidzul Quran itu salah satu kerjaan yang baik, tapi juga harus dikembangkan adalah tahfidzul alamin, tahfidzul yang lain-lain. Jadi menghafalkan yang kae bocah senengane mangan iki, so nek tak traktir aku tak golek iki gitu ya. Jadi menghafalkan itu tingkat kedua. Baru nanti ta'allum, ta'lim atau tingkat ilmu. Artinya nek aku wis ngerti iki apel. Ta'allum adalah aku mempelajari tenanan apel ini. Ini namanya ta'lim atau ta'allum. Maka majelis taklim itu mempelajari secara lebih sungguh-sungguh segala hal yang memang akan direncanakan untuk dipelajari. Itu. Jadi itu tingkat ketiga. Tingkat nanti di atasnya ada namanya ta'rif. Ta'rif itu spesialisasi, ada fakultas biologi, fakultas kedokteran hewan, farmasi. Secara spesifik mempelajari sesuatu hal. Hasilnya dia akan menjadi sarjana yang tahu banyak tentang sedikit hal. Gitu ya. Nek sing ora dadi sarjana tahu sedikit tentang sedikit hal. Nek bocah sregep sinau meskipun ora sekolah, dia tahu banyak tentang banyak hal, tahu sedikit tentang banyak hal. Farmasi yang ngerti sidik-sidik, kebo yang ngerti sidik-sidik, wedhus yang ngerti sidik, bedas ngerti sidik, wong meme padha karo dheweke ya to. Sapi turute. Jadi orang yang tahu banyak, orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, ini kita hindari. Mudah-mudahan tidak ada anak Semarang yang ngerti kuning kuwi terus ngertine rata-rata. Itu orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Terus kita kembangkan, mbok yo tahu banyak tentang sedikit hal. Syukur paling ora yo ngerti sedikit tentang banyak hal. Ora ketang ora tenanan pokoke
Ya ngerti kabeh lah, ya politik ya ngerti, Ahok ya ngerti, Anies ya ngerti, ya toh. Soalnya ngerti sithik-sithik. Intine, kunci-kuncine mbok-mbokane kahanane itu ngerti. Jadi ngerti sedikit tentang banyak hal. Tapi Pak Wali Kota, pendidikan, apa sekolah, apa pesantren, atau laboratorium, atau klub penelitian atau apapun, anak-anak sekarang ini punya kecenderungan. Ini anak-anak umur 20 munggah, 12 munggah nganti 60 punya kecenderungan yang keempat, yaitu mengerti banyak tentang banyak hal. Ya, dan malam hari ini kita nyicil mengerti banyak tentang banyak hal. Bandungan yang ngerti, Sunan Kuning kerungu-kerungu, betul ya? Orang melu-melu aku. Jadi sembarang ngerti rakyatan ratenanan ya sedikit. Yang ngerti ya Quran, yang ngerti Yasin kayak ngono kae, meskipun tidak apa. Nek Al-Baqarah kae isine ngene-ngene meskipun tidak benar, tidak umur di orang ini pokoknya nek tawon kae anak kae gitu kan. Ning ojo maca Quran ojo kaya kowe kuliah ning universitas. Nek kuliah di universitas untuk mempelajari penyakit hewan kudu mlebu kedokteran. Lan nek ingin ngerti obat-obatan kudu nang fakultas farmasi. Nek iso kepengin nambani wong fakultas dokter. Nek kowe maca Quran ora ngono metodologine. Aja kowe pengen nyinaoni sapi macane surat Al-Baqarah. Ambok nganti modal ora ngerti sapi kok. Karena ayat Al-Quran sifatnya bulatan, bukan kotak-kotak. Kalau ilmu barat kotak-kotak, ada fakultas-fakultas, maka tidak ada sarjana universitas, yang ada adalah sarjana fakultas. Jadi Undip itu aslinya adalah paguyuban fakultas-fakultas. Karena tidak ada sarjana Undip, yang ada adalah sarjana fakultas X Universitas Diponegoro. Ning ora apa-apa, Indonesia ki ora bener wis iso bener. Ya, oke. Jadi tadi takrif, nah takrif itu memperdalam. Anak-anak sekarang ini rajin kerja. Nek dia dodol, misalnya dia tuku handphone, dia ora terima tuku handphone, Pak. Kepingin iso ndandani handphone, kepingin ngerti hardware, kepingin ngerti software, kepingin ngerti LTE ki apa, kepingin ngerti semua update-nya mereka punya kecenderungan untuk lengkap unggul di dalam mengenali kehidupan. Tepuk tangan untuk anak-anak saya. Nanti Indonesia akan mengalami kelahiran baru sekitar tahun 2024-2025 dan mereka lah pelakunya. Maka saya titip anak-anak muda ini sampai kasih banyak lab-lab untuk supaya mereka berkembang, supaya mereka ya. Sholat posisinya bukan ojo lali. Sing posisinya ojo lali ini nyambut gawe. Karena Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan dibalik. Jadi nek sembahyang aja lali iki ora cocok. Wong urip ki golek Gusti Allah, nggone ning akhirat. Kowe golek Gusti Allah, sok-sok ketemu bercinta bermesraan dengan beliau, liqa'ullah. Ning aja lali uripmu ning dunya, aja lali nyambut gawe. Aja kono maju dadi wali kota ning aja lali salat. Orang menunggu nanti malaikat tanya, oh jadi sholat itu ngejalin menjadi sekunder ya Pak ya. Jadi sholat tidak berposisi sekunder, sholat berposisi primer, nyambut gawe berposisi sekunder dibandingkan dengan sholat. Tapi kalau Anda memakai fal ya'mal amalan sholihan, maka nyambut gawe itu primer. Mergo kowe dikai tangan masuk mengarep nggo mudheki upil ya dienggo piye carane ya toh. Tangan dikai sikil kan kudu dienggo tandang kan gitu. Fal ya'mal amalan sholihan nggo keluargamu, nggo anak putumu kan gitu. Oke. Jadi takrif itu memperdalam sesuatu supaya punya hasil makrifat. Makrifat itu artinya kowe ngerti tenan. Oh, ini tuh aplikasi di software, ini tuh nek nge-crack, ini kok nek nge-hack, ini ngerti tenan. Itu namanya takrif. Kalau sudah takrif, Pak, puncak pendidikan adalah takjib. Takjib itu hasilnya adalah peradaban. Takjib itu pemberadaban. Manusia kan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya beradab kita belajar adil,
nanti kita analisis. Pancasila iso kok delok saka ngarep, iso kok delok saka mburi. Sakarepmu itu sebuah metodologi. Jadi kowe saka sila kelima sik ora apa-apa, sing penting kowe nyekel keadilan. Nek nyekel keadilan kudu ana penataan, kudu ana perwakilan karo musyawaratan. Ya. Supaya ana perwakilan sing bener, permusyawaratan sing bener, mulane kowe kudu duwe parpol-parpol atau kelompok-kelompok yang menentukan manajemen negara, yaitu sila ketiga. Jadi sila keempatnya itu pemerintah dan negaranya, sila ketiga adalah yang menciptakan negaranya. Jadi KPU termasuk sila ketiga, parpol sila ketiga, gitu ya. Sakarpu harus kembali. Nah, parpol, ormas, organisasi-organisasi itu yang akan menentukan siapa yang mengusung negara. Maka sila ketiga memproduksi sila keempat. Sila ketiga ini benar salah, kudu lewat sila kedua, harus lewat pendidikan yang adil, yang membuat manusia berkemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya adil dan beradab, kowe kudu duwe patokan sing sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Ora iso kowe tekan sila kedua nek kowe ora sila pertama. Gitu loh. Jadi sila pertama itu dikandung oleh semua agama. Jadi tidak mungkin agama dipertentangkan dengan negara. Tapi jatuh hati-hati. Orang agama kok dipertentangkan dengan negara. Jadi orang ngerti ilmu gelembung. Gula kok dipisahke saka legi. Legi kok dipisahke saka gula. Banyu dipisahke saka ombak. Kan begitu. Iya caranya. Meripatmu dipisahke saka cahaya, raiso. Begitu ono meripatmu, dia sendiri bercahaya, dia menangkap cahaya. Jadi kowe bisa bedake gula karo legi. Saiki lak wong do kerengan merasa apa? Merasa sing legi dak etok. Dipikirnya mergo gula ki legi, gula berpikir bahwa liyane gula ora legi, akhirnya bertentangan antara gula karo sing liya-liyane. Itu loh, Semarang barang niku. Sing dadi jeneng Semarang. Bapak, saya akan mulai begini. Ini ta'alum tadi. Nah, sekarang pembelajaran malam ini kan ulang tahun Semarang 470. 470 ya. Berarti lebih tua dari Kerajaan Demak. Karena Demak lahir 475. Nek Demak dulu tahun berapa? Oke. Itulah gunanya orang yang bukan orang Semarang, gunanya adalah tidak tahu persis itu. Nah, aku ngerti bisa aku wali kota Semarang lah itu kan. Jadi salah kira apa-apa, aku yang ngakonnya aku salah. Tapi gini, sebenarnya Semarang secara teknis kita sudah bisa dengan mudah mencari ya. Dia sudah lahir secara kultural pada abad 8. Daerah ini sudah merupakan bagian dari Mataram kuno. Tapi secara formal dia lahir dari Kerajaan Demak atas izin dari Sunan Kalijogo juga, dan bupati pertamanya adalah Ki Pandan Arang atau Arang? Arang. Oke. Ya. Ono sing Arang, ono sing Aran, wis ora apa-apa wis. Kuwi kaya wong Makassar nek nyeluk Caknum. Wis padha wae lah. Ora apa-apa, terserah Arang kok Arang, wis pokoke. Nah, saya minta maaf pakai baju hitam ini karena aku menghormati yang merestui lahirnya Semarang, yaitu Sunan Kalijogo. Jadi aku nganggo kambine. Aslinya jane hijau, Sunan Kalijogo hijau tua. Ini kan aku yang menghormati daerah lain, aku tak bagian warok-warok Ponorogo ya. Saya minta maaf. Sekali lagi saya memang sengaja berpakaian seperti ini karena urusannya adalah etnik atau daerah atau teritorial, jadi saya pakai baju ini. Nek aku nganggo putih-putih, nggo podo kabeh, putih kabeh, terus aku nek nganggo putih-putih mampir warung iki ra penak. Ora cocok rasane karo mencingkrang kambing putih kukulan, mulane aku nganggo kukuluk PKI to, kukuluk Rusia ini. Kukuluk komunis ya terus ben kowe bingung
ben kowe ora peduli karo identitasku, aku kiai poso sak karepe ra masalah, sing penting aku gawe apik ora karo kowe, ngono lho. Ya ra. Iki katanya mulai sumuk ini mesti tak copot ya pelan-pelan. Oke, Pak Wali Kota, ini kita tarik dari 3 titik. 1 ulang tahun Semarang, 2 Isra Mi'raj, 3 sinau bareng. Ya, saya akan mulai dari situ. Nah, pembelajaran ini saya akan mulai dari berpikir pahit dulu sebelum berpikir manis. Gue lebih baik siap menderita daripada siap bahagia. Soalnya bahagia ini rasa siap-siap jadi iso bahagia. Nek menderita gue rasa siap kita iki, gue kudu apa? Gue malah ora ampuh urip susu. Mulane aku berpikir salah satu warisan Sunan Kalijogo adalah gundul-gundul pacul. Ya, gundul-gundul pacul. Saya akan memulai dengan ngepiake itu, tapi saya sebut dulu sebelum gundul pacul. Yang saya ini kan sinau bareng. Berarti nanti gini. Sinau bareng ini saya ambil dari Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallah. Aku cukup skor dulu. Selama ini gini, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, benar? Ya, itu terjemahannya. Itu menurut saya bisa ada terjemahan yang lebih kualitatif. Maha Suci Allah yang memperjalankan di jalan yang bersifat malam. Karena lailan di situ dia menjadi kata sifat, bukan menjadi kata tempat atau ruang atau waktu. Bukan subhanalladzi asra bi 'abdihi fi lailatin, tapi lailan dia menjadi kata sifat. Tapi kau jangan anggap tafsir ya, ini golek apik. Golek apik loh ya. Monggo. Saya bukan mufasir, saya tidak ahli bahasa Arab. Aku menggolek apik. Ya, uang kadang-kadang mengentuk wah pahit, neng dengan pahit itu dia mendapatkan kebaikan dan sikap yang baik, betul ya. Jadi ojo didelok tafsirku bener apa salah, neng gue untuk apik ora kuwi jenenge tadabbur. Dan di dalam Al-Qur'an tidak ada anjuran untuk menafsirkan, yang ada adalah anjuran untuk mentadabburi Al-Qur'an. Sama baca surat-suratnya. Jadi lakilan, jadi sampai itu diperjalankan di rentang kehidupan yang bersifat malam. Malam itu cirinya apa? Gelap. Dan kegelapan itu Allah dikasih skala, perspektif. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau kita ngomong secara jasad, kapan kowe iki dilakoni saka Masjidil Haram Masjidil Aqsa iki? Numpak apa kowe liwat kono? Maka dia pasti punya makna kualitatif, dia punya maknawi, tidak hanya harfi. Saya aku takon gini, pragmatis. Kowe nek eling Masjidil Haram atimu seneng ora? Seneng, teduh, nikmat, betul tak? Nek kowe kelingan Masjidil Aqsa, saiki iki ngenes apa meneh? Nesu, nelongso. Yang disebut malam hari kalau dalam tadabbur ini adalah bahwa hidupmu itu pulang balik dari kegembiraan ke kesedihan, pulang alik dari optimis pesimis, optimis meneh, pesimis meneh, peteng padang meneh, padang meneh, gitu. Itulah Laila.
Pak Wali Kota. Beliau tadi bercerita mengenai koriknya di hallnya keluarga Bu Khofifah Indar Parawangsa yang meninggal pada ayat ketiga ketika beliau baca Al-Quran. Apakah ada yang pernah tahu bahwa korik itu akan meninggal pada ayat ketiga di podium? Jadi ada yang tahu akan mati tanggal berapa? Tahu. Nanti ingin kencing jam berapa? Tidak tahu. Oke. 5 menit lagi terjadi apa di Jakarta? Tidak tahu. Gelap apa terang? Gelap. Pak Wali Kota sudah berapa kali menjabat? 1,5, berarti akan 2 kali ya. Berarti akan sempurna 2 kali. Kira-kira nanti jadi gubernur apa tidak? Aku yang saya katakan, gue ngerti apa orang? Peteng po padang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, gitu. Peteng hidup itu pokoknya ora ngerti. Kowe dodol layu piro dina iki? Ora ngerti. Kowe ngojek untuk penumpang piro? Ora ngerti. Kowe rabi kapan metenge bojomu? Meteng apa ora? Kowe lak ning nglakoni tok terus. Ning meteng lak ora ngerti ya ta? Gitu. Oke, jadi apa yang kalian ketahui dalam hidup ini? Tidak banyak, sangat tidak banyak. Jauh lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Maka kita butuh iman. Iman adalah jembatan untuk bisa menyentuh sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah sekarang dari tidak tahu ini, dari lailan ini, ya. Nanti tolong dikembangkan di rumah bahwa di antara gembira dan sedih, gelap dan terang itu Allah berjanji alladzi barokna haulahu, di radius antara itu Allah secara khusus melimpahkan barokah dengan tujuan supaya engkau menyadari ayat-ayatnya, tanda-tandanya, kasih sayangnya, pengayomannya, kepengasuhannya dan seterusnya. Linuriyahu min ayatina. Jadi kalau Anda mengalami sedih, Anda mengalami ada masalah segala macam, tidak cocok kalau sedih. Yang cocok adalah bersyukur, karena Anda akan mendapatkan berkah dan akan mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam kesedihan dan kesulitan Anda itu. Itu ayatnya di situ. Itu ya. Oke, sekarang tetap saya nambahin sebelum Kiai Ngandel. Lailan sudah, sinau, berarti sinau malam ini ada beberapa tingkat, tapi tidak semuanya bisa kita jawab, tapi kita nyicil. Ini terakhir untuk awal. Pak Wali Kota hidup itu kan menjawab. Ono masalah Jolai Solusune, ono pertanyaan dijawab. Semarang ulang tahun berarti dia harus banyak menjawab banyak sekali pertanyaan tentang dirinya, tentang Semarang. Kan gitu. Hidup itu kan menjawab pertanyaan. Nek gue sekolah gampang, gue gari jawab, gue sono sing takon. Ning nek uripmu di luar sekolah, urip nyoto saiki, pertanyaannya apa? Sing arep kok jawab apa? Nek gue ora ngerti pertanyaan, jawabnya piye? Maka sebelum kita punya kemampuan menjawab pertanyaan, kita harus belajar untuk menemukan pertanyaan. Bener kan? Nah sekarang yang namanya sinau bareng malam hari ini sederhana Pak, kita menghimpun pertanyaan-pertanyaan tentang Semarang. Nah aku mau kita misalnya ini wis meh 500 tahun ya, Mas Helmi dari redaktur Maknya tolong ikut mencatat. Apakah ini kan 500 tahun ya men ya? Apa bedanya Semarang ketika didirikan dengan sekarang? Ya, jadi bisa alamnya, bisa manusianya, bisa budayanya, bisa imannya, bisa apa saja. Pokoknya ada pertanyaan bedanya, kesamaan dan kesamaannya apa, kesamaan dan perbedaannya apa antara Semarang ketika lahir dengan sekarang. Ini kita bisa variasi. Apa saja perubahan yang terjadi pada masyarakat Semarang dari abad ke abad, apa saja perubahan.
Ini kita bisa bertanya. Nanti saya mohon Anda ikut nanya ya. Misalnya saya kasih nomor 3. Semarang saiki kaya sing dikarepke sing ngedeke ora? Semarang sekarang itu seperti yang dikehendaki oleh yang dulu mendirikan apa tidak? Gimana caranya kita tahu? Gimana caranya tahu? Tapi kan harus kita tanyakan. Benar kan? Anda diciptakan siapa? Allah. Anda mau berbuat apa itu yang paling berhak menentukan itu Anda apa Allah? Lah saiki nek ana sing gawe Semarang, yaitu anak seorang perwira dari Demak, ya, babat alas di sini, terus menemukan pohon asem arang itu dan seterusnya, kan dia punya niat, kemudian kan berkembang sangat bagus, kan dia punya niat, opo ini ate baldatun thayyibatun warubun ghafur popo gemah ripah lo jinawi popo kan enggak. Tapi kira-kira Semarang sekarang ini seperti yang dulu dikehendaki oleh yang mendirikan apa tidak kan gitu. Ini pertanyaan ketiga. Iki kowe banget pertanyaan. Nomor 4 misalnya, urip iki lek ana telu, karepmu piye, kudune piye, nyatane piye. Nah ini kalau masih jauh jarak antara 3 ini berarti hidup kita masih harus berjuang keras. Karepmu piye? Karep itu hati. Nek kudune piye? Dikira. Nyatane piye? Kehendak. Nah, Pak Semarang iki antara karepe karo kudune karo nyatane iki ada ora? Apa nek wis meh padha itu berarti sukses, wis kumpul. Iki iso dipecah meneh. Sing entuk duwe karep bab Semarang iki sapa? Misalnya, opo wali kotane, opo DPR-e, opo rakyat Semarang, opo wong Jawa kabeh, wong Jawa Tengah, bangsa Indonesia, atau pemerintah pusat? Siapa yang paling berhak punya kehendak tentang Semarang atau terhadap Semarang? Menurut Pak Wali Kota, rakyat Semarang. Gitu kan? Ini kan pertanyaan. Nah, tolong teman-teman anak-anakku semua menghibur pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Soalnya pertanyaan nanti kita katakan ada 10 sampai 15 sampai 20 pertanyaan. Nanti catatannya kita persembahkan ke Pak Wali Kota. Ini loh Pak pertanyaan Pak, hasil sinau bareng malam hari. Beliau tidak harus menjawab karena kita bukan gurunya, kita bukan kepala sekolah. Itu sumbangan untuk beliau, dijawab enggak, atau dijawab enggak. Kan gitu. Karena di Indonesia ini nanti ada beberapa ilmu dasar atau hakikat hidup yang dasar yang harus kita kemukakan supaya kita tidak mudah bertengkar satu sama lain. Karena kita itu orang berpijakan yang cedok, gitu loh. Tapi nanti, oke ya, aku jaluk urun pertanyaan ya, nanti ya, secara bertahap ya. Pak Wali Kota sampai jam berapa ini supaya kita tahu berapa pertanyaan yang kita. Loh, jam loro, wah nih. Aku ini seneng-seneng wae wingi ning ndi to wingi. Wingi ning Pasuruan ya jam 2:30, sadurunge ndi? Ning Klaten jam piro? Jam 2, Padi jam 3, Rembang jam padha. Dadi kowe iki berjasa terhadap majelis di mana anak-anak muda belajar golek ilmu. Nek ana dosane sithik. Dosane ya kowe orang kiai, aku kesempatan nabi. Lha aku karo Mbak Fia iki kapan? Iki mangsa. Bengi kok ngunang ini terus iki. Aku piye iki? Wes. Mosok karo bojo ketemune ning airport. Kono rono aku rene. Kuwi piye iki bojo cak opo? Sesuatu lebakan rokok kowe ngurusi masyarakat, ngurusi bojomu modar. Sing salah Wali Kota niku. Nah, aku karo ngono Pak. Oke, pokoknya gini.
Hidup adalah menjawab pertanyaan. Ini boleh negara, boleh wali kota, boleh pemerintah pusat, boleh pemerintah lokal, provinsi, boleh keluarga, boleh sekolah, boleh lembaga, perusahaan, atau individu-individu Anda. Setiap hari Anda harus mampu menemukan pertanyaan hidupmu dan belajar menemukan jawabannya. Betul. That is life. Maka semua lagu selalu ada soal dan jawab. Indonesia itu pertanyaan, tanah airku jawaban. Kira itu semua sifatnya tanya jawab. Maka puncak kehidupan nanti sebelum keabadian kita akan melakukan tanya jawab dengan para malaikat. Gus Dur ini yang sampai hari ini belum ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Oh iya, sampai hari ini, dan kemarin saya dolan Gus, lapo sampean dodok misal klopo. Oh, bocah aku wis pirang tahun iki gurung diangmu ya, gurung ditakoni karo malaikat Munkar Nakir. Kok durung kan apa sampean? Lu kan 7 langkah. Yang takziah 7 langkah meninggalkan kuburan baru malaikat datang. Lah gak mulai-mulai. Mulai teko meneh. Terus kapan aku diadili aku kok ngene ayo. Hari ini belum diadili. Terus ono sing liwat, Sunan Kalijaga liwat. Apa Gus? Niki untuk Sunan Kalijaga ora leren terus gitu aja kok repot. Kan ya. Akhirnya Gus Dur nyuruh delok dalan ning Keburen kalau antara Pare Jombang delok ono truk liwat terus ono tulisan ono gambare Pak Harto. Piye le kamu enak zaman buta. Terus Gus Dur mesem alah ya. Terus Gus Dur golek Pak Harto timbangan ngenteni ning kuburan ra. Golek Pak Harto didodok kae lawange ning Pak Harto buka jendela, loh Gus, dingarang jenengan aku mriki. Nggih Pak, kula niki anu ngentos iki antri. Tekan-tekan iki antrian niku, cara bali-bali. Malaikat wis rene bali meneh, rene bareng. Akhire malaikat ingin nah ngene. Langit bumi langit ngene. Kadang-kadang malaikat mriko terus oh jakeh bali meneh. Oh ngoten Gus jare Pak Harto. Nggih Pak, tapi kula pun nangsal liburan, kula wong delok truk niku enten gambar sampean jenengan niku sakniki terkenal Pak Harto. Jenengan niku dawuh pilih jam pilih kabare penak jaman kita. Loh, Pak Harto kaget nggih to Gus, ngoten niku nggih Pak Harto wajan. Wong-wong niku wis sakniki kangen jenengan kabeh. Terus Pak Harto rada isin-isin ngono kae to salah tingkah. Nek miturut Gus Dur pripun niku omongane rakyat kita itu gitu lurus kerahungi jangan ngoten niku lho saestu niku Gus nggih penak jangan jenengan barang sakniki Pak Harto soalnya zaman Pak Harto biyen Pak Soeharto ini namung setunggal sakniki kuwata sanget Soeharto niku sak dalan-dalan niku Soeharto temen niku niku ngono ceritane iki dan Gus Dur tidak bisa berkutik karena ada sambat sing disambati menjawab gitu aja kok repot. Ini kan gitu wis muter dhewe lek ide salah biar gitu aja kok repot gitu gitu. Oke. Akhirnya berdoa Gus Dur berdoa ya Allah berilah ilham berilah hidayah kepada yang takziah supaya memberi kesempatan kepada saya. Terus Gus Dur dadi eling guyu dhewe tunggu iki dongaku iki tutup agak. Soalnya jarene biyen nek ngono dudu bapakne, dudu anake ora tekan. Pitulah nek pitung dino tidak sampai kan gitu. Terus Gus Dur guyu dhewe iki ora aku pengen tanggung jawab wong. Gus niku nek yasinan tahlilan niku dungane tekan mboten Gus Dur jenenge Gus Dur jawab. Lah dungane balik ora. Maksudnya berapa Gus?
Lho nek kowe kirim paket kae, nek pakete Bali berarti ora tekan. Nah saiki nek kowe ndonga kae dungane Bali ora. Nek ora Bali berarti tekan. Oke, kita singkat sebagai Kanjeng segera berbunyi bismillah. Nek orang iso jawab pertanyaan, sekarang ini Jokowi punya banyak pertanyaan yang menghimpit dia. Bahkan tidak ada 5 faksi di sekitar dia yang menghimpit karping ini, dan seterusnya. Dan Indonesia secara keseluruhan juga sedang menanggung dan sedang dirundung oleh sangat banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab. Ya. Nek orang iso jawab, engko wakule iso melimpah. Ya. Saiki kita kepada Allah jangan sampai wakul Indonesia ngelimpang ya. Sapi ramadhane wakul. Ayo Mam, ayo bareng-bareng yuk. Wakul pasengane dadi sahabat. Wakul ini ternyata kita punya tamu dari Amerika, jauh-jauh datang ke Indonesia, terus mencari kemungkinan pertemuan. Akhirnya kita bisa ketemu di Semarang. Ini ada seorang profesor namanya Ibu Profesor Dr. N. Rosmasen dari, bisa dikasih mikrofon Bu. Ini ulang tahun Semarang ke-470. Apakah ada di Amerika kota setua kota Indonesia? 470. Kalau universitas saya dibangun 1693. Jadi 400 tahun lebih, tapi tidak sampai 470. Oke. Ini ibu ini seorang dokter dan peneliti etnomusikologi, dan khusus beliau mempelajari musik-musik Islam, qiraatul Quran, dan sebenarnya beliau teman dekatnya Ibu Maria Ulfa, Qoriah Indonesia yang sangat legendaris ya. Berarti nanti satu lagu Bu En bersama Kiai Kanjeng, saya tidak tahu apa. Ini lagu yang kedua ini. Saya sebelum kita meneruskan pertanyaan-pertanyaan tadi, mudah-mudahan Semarang oleh Allah dikasih pertanyaan dan dikasih jawaban untuk jawab pertanyaan itu. Di sini dulu pernah ada satu kelompok yang sangat legendaris namanya Nasidaria. Masih ya? Masih terus ya? Oke, apakah ada yang hadir dari beliau di sini? Berarti ini generasi berapa Nasidaria? Ketiga. Karena anak-anak sekarang, kalau saya tanya di mana-mana, perdamaian itu lagu siapa, mereka jawabnya Gigi. Itu tanda bahwa saya awam soal-soal begitu, maka saya keliru Gigi. Yo nek jen baca Inggris G diwaca Gino. Iki yo panek Gigi yo untu wae sisan. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, oh ini royaan kursi apa royaan tangan? Pak Wali Kota barusan membisiki saya, kita punya waktu sampai maksimal 10:30. Ya urip kuwi urap urup, urip kuwi urap karo urup, berarti mari kita urap kehendak yang bermacam-macam ini, kita cari titik tengahnya. Kira-kira gitu ya, kita cari titik tengahnya. Nanti menjelang 10:30 kita kasih kepada beliau untuk mempertimbangkan. Kalau memang harus kita selesaikan, saya Sami Awatono sebagai tamu. Lagi kita lihat bagaimana. Jadi soal keteladan. Bunda, yo, soal sing disalahnya aku Mbak Novia tak sebut tau lho. Ben Caknon cepet bali rono ben iso langsung melangsungkan. Oke, kalau gitu kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama, ini karangan Bapak Muhammad Zain.
Dan yang hajat malam hari ini adalah Semarang tidak akan seperti Jakarta. Semarang tidak akan bertengkar yang ndak-ndak. Di sini ini pedomannya jelas. Gue milih A, milih A, neng rasa kalah ke B. Gue milih B, milih B, simpen dhewe gue nek wis ning TPS coblosen ngono wae. Rasa nek kowe bener, rasa ngomong kowe benermu karo wong sing menurutmu salah. Gitu ya. Kan gitu. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Nek kowe arep beriman arep kafir sakarepmu. Sing penting aja saling nglarani satu sama lain. Betul enggak? Jadi jangan bertengkar tentang keputusan masing-masing. Sing arep geduk O, sing arep gripe O. Kan gitu. Sing kowe wedhus ning wedhus merasa luwih enak bangane sapi. Sapi ya ono enake dhewe, wedhus ya ono enake dhewe ngono ya. Gedhendi gajah karo tikus. Kuwi lak pendaranganmu nek mitro tikus ya semene iki ra kira cilik. Tikus ya semene iki, gajah ya semono kuwi. Nek saiki tikus bersaing sama gajah tenek. Terus piye gajah mengecil? Tikus yang bengkak ngono kan. Gusti Allah guyu cekikian kae lho. Iki aku gajah gede semene iki. Dan seterusnya terus kalian ya. Jadi di Semarang punya pedoman untuk saling memberi kemerdekaan kepada orang lain, memberi rasa aman kepada siapapun saja. Tanda-tanda orang mukmin adalah kalau ada dia aman 3 hal pada orang lain di sekitarnya. 1, harta bendanya, nomor 2, martabatnya, nomor 3, nyawanya. Jadi tidak akan dibunuh, tidak akan diteror, tidak akan dicuri hartanya, dan tidak akan dihina martabatnya. Itulah ciri-ciri mukmin, gitu ya. Oke, sekarang Kiai Kanjeng saya minta tolong perdamaian bareng-bareng untuk menghormati Nasyidaria Semarang Pak Muhammad Zain almarhum, dan begitu terkenalnya lagu itu sebenarnya sampai band modern gigi itu meniru sedemikian rupa, gitu ya. Bareng-bareng nyanyi ya. Ya, teman-teman sekalian, ya. Karena dulu saya sempat dolan sih. Ini pengarangnya sebenarnya bukan Pak Muhammad Zain, menurut informasi bapak-bapak di sini, yaitu Bapak Kiai Haji Bukhari Masruri yang dulu menjadi ketua NU sebelum yang sekarang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang. Nek lagu Muhammadiyah apa ya? Sang Surya ya. Saya mau menghormati semua dengan membawakan semua lagu-lagu itu. Sekarang tapi ini tetap nyicil pertanyaan. Tadi saya sudah merangsang beberapa wilayah yang bisa menjadi pertanyaan bagi Semarang. Karena kan beliau membangun Semarang kan harus wungkul. Ojo ono bolongan-bolongan sing ora digarap kan gitu. Nah, wungkul itu kan pakai perspektif ilmu apa? Saiki iki Semarang terus biyen apa anyar pamane. Sebab kalau Indonesia kan bukan terus wingi. Indonesia kan gawe anyar. Kan gitu. Sistemnya anyar, cara berpikirnya anyar, ideologinya anyar, orang sing terus sing wingi-wingi. Maka kita sebut Indonesia adalah negara satu kumpulan bangsa yang menerapkan sejarah adopsi, bukan sejarah kontinuasi. Orang terus sing ini gaweannya gitu. Nah, sekarang kita punya masalah-masalah karena kita mendapatkan benturan antara sing wingi-wingi karo sing saiki. Kita bukan meneruskan bapak kita membuat baru. Nah, Semarang iki neruske sing biyen apa? Ada nggak tambahan pertanyaan, sumbangan pertanyaan untuk Semarang, jangan untuk saya? 1, ya silakan maju sini mas, nggak sini mas, nggak sini. Saya minta mas Joni, mas Imam untuk ya 1, siapa lagi? Ya mas maju mas, tolong dikasih jalan sebelah. Monggo, monggo, agak cuma. Oke, malah
Satu lagi. Ya, silakan maju langsung, Mas. Singkat-singkat ya, singkat-singkat. Setelah itu kita selingi, karena waktu kita tidak banyak, sehingga kita akan lagu pertanyaan. Malam ini tidak harus menjawab. Malam ini kita tahu apa yang harus kita kerjakan di masa yang akan datang. Ilmunya ilmu Nabi Khidir nanti, ya. Oke. Yaitu ilmu rute masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Sebagaimana peristiwa yang dialami Nabi Musa dan Nabi Musa tidak lulus karena bertanya terus selama 3 kali. Monggo, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wid Kurniawan dari Cilacap, tepatnya di Majenang, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Yang ingin saya tanyakan gini, Cak. Saya memandang Semarang dari perspektif Semarang adalah seperti sebuah organisme kehidupan manusia. Nah, kalau manusia itu kan ada fase-fasenya. Ada dia anak-anak, dia remaja, dia dewasa, terus dia udah mulai tua gitu. Dan setiap fase itu memiliki tugas masing-masing dan peran masing-masing. Nah, seperti di tema ini, peringatan Hari Jadi Kota Semarang yang ke-470 tahun. Nah, kalau di baratan manusia tuh kira-kira Semarang itu sekarang itu pada fase anak-anak, remaja, dewasa, atau udah orang tua, dan perannya itu udah benar atau belum gitu. Kalau dia udah dewasa berarti dia harus mengayomi yang semua yang ada di Semarang. Dan terakhir, kesan dari saya baru pertama ke Semarang, walaupun saya orang Jawa Tengah, tapi walaupun saya baru pertama 1 hari di Semarang, saya udah ngerasa kayak di kampung sendiri gitu, betah. Padahal saya sering ke kota-kota yang lain, tapi nggak tahu kenapa yang ini langsung inilah betah. Dan doa saya semoga jika Semarang itu sebuah doa dari Ki Ageng Pandanaran, nama Semarang, biarlah kita hidup di Semarang dan Semarang hidup di hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus, Pak Wali. Karena kan Semarang ini harus utuh secara ruang dan waktu. Saiki menurut dia, saiki apa? Gini, nek umur sekitar 70 tahun kan balitane ya 5 tahun. Nah, saiki nek Semarang umurnya wis setengah milenium. Itu sekarang fase apa? Ini fase remaja, apa dewasa, apa tua banget, apa piye iki? Nah, hitungannya piye? Kalau Nabi Adam umurnya 990 tahun, berarti balitanya kan sampai umur 100 tahun. Gampangannya kan gitu. Nabi Nuh lebih gawat lagi, Nabi Nuh umurnya 3000 tahun lebih. Berarti kanak-kanaknya kan kira-kira nanti umur 500 tahun bisa kanak-kanak. Bisa nguyah-nguyuh ning dinding ngono kae kalau umbelan ngono kae. Saya kira harus ada perhitungan itu ya, Mas. Saya kira ini benar sekali teman dari Cilacap ini. Tepuk tangan untuk beliau ya. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian, saya dari Ungaran, Cak. Yang mau saya tanyakan, ini ada berita kita, Cak. Ketika Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam dengan teori amar ma'ruf nahi munkar, Cak. Namun ketika kita melihat sekarang ini, dakwah yang harusnya amar ma'ruf nahi munkar terlihat seperti nahi munkarnya saja. Namun ketika waktu dakwahnya Nabi Muhammad, amar ma'ruf berjalan bersamaan dengan nahi munkar, itu yang terlihat lebih ke amar ma'rufnya Nabi Muhammad, lebih sopan, lembut, jiwa beliau itu seperti itu, Cak. Yang mau saya tanyakan, saran Cak Nun bagi kita semua, bagaimana kita sama-sama menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, namun terlihat lebih amar ma'rufnya yang menonjol, Cak. Matur suwun gitu. Oke. Amar ma'ruf nahi munkar itu yang saya ikut merespon supaya menjadi pertanyaan yang lebih cocok untuk Pak Wali Kota dan semua pemimpin Semarang ya. Anda menggambarkan bahwa kalau amar menganjurkan itu memanggil orang itu harus dengan kelembutan, kalau nahi munkar harus dengan agak keras gitu kan bayanganmu. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Nahi munkar pun bisa lembut, bisa dengan taktik, bisa dengan siasat, bisa dengan. Kalau dari zaman sekarang, apalagi di Indonesia, apalagi kita melihat Jakarta kan malah seperti nahi munkarnya seperti keras, kita baca.
Ya makanya, jadi gini, ini saya kasih contoh langsung. Kemarin kita di Kabupaten Pasuruan itu ada masalah di mana Bupati mengembangkan wilayah pariwisata Wilwatingta ya di pegunungan itu, tapi keluhannya orang-orang adalah di situ tempat selingkuh, di situ tempat pelajar-pelajar pada pegawai-pegawai dan lain-lain, kadang pakai seragam, mereka selingkuh di situ. Nah, di situ kemudian muncul bahwa ada kerjasama antara rakyat, individu dari rakyat dan pemerintah. Yang mana yang pemerintah harus nahi mungkar? Itu beda antara misalnya Tangerang dengan Aceh. Kalau di Aceh itu pemerintah bikin perda sampai soal boncengan begagai untuk orang ono perdane. Nah, di Semarang harus punya policy yang tepat untuk Semarang. Sampai seberapa jauh? Misalnya kalau di Pasuruan akan bikin perda di mana hotel dilarang menerima laki-laki perempuan yang tidak menyerahkan surat nikah. Ya, itu salah satu nahi mungkar. Gitu. Nah, di Semarang yang cocok harus dicari. Nah, di Semarang kira-kira kan gon-gon oke banget ya. Ya, kan begitu. Nah, itu harus dicari, Pak. Yang penting jadi ada yang ranah masyarakat. Ini harus masyarakat sih kudu ngontrol, dudu pemerintah. Oh jangan itu beda-beda, beda-beda di setiap pemerintahan, negara maupun lokal-lokal itu beda-beda. Nah, tapi yang kurang di masyarakat, Pak Wali Kota boleh menganjurkan, tolong pemerintah itu bukan segala-galanya. Nanti kalau saya agari sampai segitu, orang juga marah. Maka tolong rakyat dan individu dari rakyat ikut mengontrol dirinya masing-masing. Keluarga, individu, lingkungan sosial, RT, RW ikut mengontrol supaya tidak semua dikerjakan oleh pemerintah. Gitu ya. Itu maksud saya. Anda kalau besok-besok menjadi bupati dan wali kota, mulai sekarang sudah harus, mudah-mudahan mulai sekarang sudah punya konsep. Dan konsep itu tidak dari karepmu. Konsep harus datang dari karepe bareng-bareng. Ya, jadi orang beneri dewe, neng kudu nimbang beneri wong okeh, neng wong okeh ya orang mesti bener. Maka wong okeh kudu sinau bener kang sejati. Benernya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Gitu ya? Ya, mantap kota. Oke, sip. Cilacap apa ndi ki? Ungaran. Oke. Bandungan sudah. Aku nunggu ya, wis rampung. Kowe nahi mungkar apa amar ma'ruf kowe nek ngono? Terakhir dari Mas yang minta tadi, silakan. Nyun sewu Mas, tolong mikrofonnya diimbalke. Ya Mas, ini mikrofonnya sedang dibawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani Abdullah. Saya dari kecil hidup di Semarang hingga sekarang. Saya menjabani wali kota dari kecil itu zamannya Pak Sukawi Sutarip, kalau nggak salah saya Pak. Sampai zaman sekarang yaitu Pak Hendy. Baru saja kemarin saya itu berdiskusi dengan bapak saya sendiri. Kebetulan bapak saya adalah seorang wirausahawan yang bikin mebel di depan rumah, tepatnya di Jalan Watermoen City, Gendut. Gak promosi, ini cerita. Kebetulan pada saat kemarin itu bapak saya, setelah saya berdiskusi, ternyata habis membayar pajak, dan bapak saya itu bersuluk dengan saya, lele pajaknya kok saiki mudahnya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu, kenapa pajak bumi bangunan sekarang itu naik drastis? Apakah dengan menaikkan PBB itu pemerintah siap melayani dan mengayomi masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan frontal dari dalam diri Semarang sendiri kan. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dihimpun dan dijawab, Pak. Tetapi tidak boleh masing-masing dari pihak manapun gugu karpe dhewe. Tidak boleh buruh mendemo perusahaannya dengan karpe, tapi dia harus melihat rasionalitas perusahaannya. Cocoknya gaji piro menurut omset dan mekanisme perusahaan, bukan karepmu piro. Betul nggak?
dudu karepmu piro, ning cocoke piro. Mulane ana karepmu, karepe, kudune, nyatane. Ini harus dihitung secara jernih. Dan Indonesia ini sing paling menonjol apa karepe apa kudune apa karepe. Kalau seimbang antara tiga itu, ya nek karepe kan sembahyang subuh ki ya 12 rakaat wong isih seger. Nek lak kudune loro. Nek karepe dhuwur kok rasa kesel. Ya ta, nek karepe ning kudune nyatane. Sok iya sok ora. Gitu. Nah, antara tiga ini teman-teman sekalian, perjuangan kita adalah mengelola tiga ini. Ya, kalau karpe itu berarti dari misbah di sini. Ya. Allahu nur samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Di sini dari sini. Al misbahu fi zujajah. Zujajah itu artinya satu helm, satu gelembung yang mengukur kudune sepiro, apike sepiro, dudu karpe sepiro, ya, supaya nanti kamu akan lolos ke kata-kata berikutnya dari surat An-Nur ayat 31. Kapan-kapan ini waktu ngeroke aku rasa jelas kita, tapi pokoknya karepmu karo kudune kuwi ojo rasa bedake, ojo rasa bedake, ya. Manusia itu justru asalnya takut karena dia ngerti kudune ora karepe. Ya, oke. Pak Bupati sudah ada beberapa, ada yang boleh beliau akan menjawabnya. Ada, masih ada satu lagi. Oke, enggak apa-apa. Satu lagi ya. Nanti baru ada sesi kedua. Silakan. Mikrofonnya ada di mana, Mas? Ya, Mas sini, kiri Mas. Ya. Tapi jangan melebar dari luar ke luar Semarang ya, Mas ya. Tetap Semarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara di depan Pak Wali Kota dan Cak MH Ainun Najib. Langsung saja ke pertanyaan terkait dengan ini kan acaranya adalah peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-470 dan peringatan Isra Mi'raj. Nah, ketika kita berbicara Isra Mi'raj, kita akan berbicara tentang sosok Kanjeng Nabi yang dimana beliau adalah uswah bagi kalangan umatnya. Nah, jika kita kaitkan dengan konteks Kota Semarang, itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Wali Kota. Saya memang bukan orang Semarang asli. Keluarga saya di Riau, terus pernah hidup beberapa tahun di Kediri, pernah beberapa bulan di Kendal, di Jakarta, dan sekarang 4 tahun ke depan saya akan berada di Semarang. Kaitannya gini, ketika Rasulullah itu menjadi, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk menjadi uswatun hasanah gitu, untuk contoh bagi orang lain. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya untuk saat ini Kota Semarang ini apa yang bisa diuswahi oleh daerah lain gitu, dalam artian Kota Semarang ini menguswahi orang lain atau diuswahi daerah lain seperti itu. Apa yang bisa diuswahi oleh daerah lain, atau malah kalau melihat dari umur ya, kayaknya sudah enggak umur tua, kita harusnya Semarang itu menjadi uswah bagi daerah lain. Dan apa yang bisa dijadikan uswah bagi daerah lain dari Semarang itu, dan kaitannya nanti uswah ke depan kan menjadi hal baik bagi daerah lain. Kaitannya gitu aja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya membuka kemungkinan dengan harapan juga agar Pak Wali Kota bisa, pasti ada punya jawaban. Tapi respon saya begini ya Mas. Saya tuh kenal Semarang sejak tahun 70-an awal. Saya sering acara dan baca puisi, zaman itu gue urung lahir. Semarang itu kalau menurut saya beda sosiologi dan alamnya, sosiologi budaya manusianya dan alamnya dengan dibanding Jogja, Surabaya dan tempat-tempat lain, apalagi dengan Demak, Kudus, Padi, Jepara, beda sekali. Semarang itu paling angel kempel. Semarang itu paling angel untuk nek Jogja kan, Jogja ini ono pusokone gampang kempele, gampang butuhe. Nek Semarang itu kan kota pesisir,
tekstur tanahnya juga ono dhuwur ono rendah, sehingga itu menyulitkan proses pematangan sosiologisnya masyarakat. Beda dengan Jakarta yang datar, Surabaya yang datar, Semarang ini beda, ono tugu, ono pantai, ono macam-macam, gitu ya. Jadi menurut saya sumbangan Semarang kepada orang lain, kepada daerah-daerah lain adalah bahwa dengan kesulitan untuk membangun karakter karena alam dan sosiologinya, itu Semarang bisa memberi contoh bahwa mereka tidak hancur dan tidak menjadi buruk meskipun mengalami kesulitan-kesulitan. Kalau saya begitu. Nah, Jogja mulai gampang. Jogja ini wis ono strukturnya, wis ono filosofinya sejak awal. Wis ono urut-urutan bagaimana membangun manusia sudah aja, dari Merapi sampai pantai selatan, dari Margo Tugu, Margo Utomo, Malioboro, Margo Mulyo, Pangurahan, semua sudah ada konsepnya. Ada keraton, sebelah barat ada masjid, sebelah utara ada pasar, sebelah kiri ada penjara, dan ada tempat kebudayaan. Itu struktur peradabannya sangat jelas. Nah, Semarang angel. Jadi kalau Semarang tidak jelek, itu wis apik banget. Bener loh. Nah, Semarang apik itu berarti luar biasa apik. Gitu loh kalau saya, ya. Oke, sebelum Pak Wali Kota kita 1-2 nomor dulu. Ini karena Bu N hadir, kita improvisasi sedikit, Bu. Sudah direncanakan? Yuk. Tolak. Kalau gitu mikrofon untuk Bu N silakan berdiri supaya kelihatan. Say hello, say hello. Halo sekali ketemu lagi pada hari yang sangat spesial, ya, Isra Miraj, ya. Jadi ya, terima kasih. Mereka ingin mendengar bahasa Arabnya, Bu. Oh. Ada sensasi lah, ada sensasi. I have to shift gears, yeah. I have to shift gears. Okay. مساء الخير كلكم. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله كويس. كلكم كويس. Okay. أنا اسمي آن راسموسن. أنا أدرس اللغة العربية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وأنا أستاذة في جامعة ويليام وماري في ولاية فرجينيا دي أبا في أمريكا وأنا بحثا علمي عن الموسيقى العربية في إندونيسيا عن seni musik Islam di Indonesia. Ya, seperti itu. Saya sekarang dapat dana dari Fulbright Foundation dan rektor atau UIN Syarif Hidayatullah jadi sponsor resmi penelitian saya, dan saya keliling ke beberapa UIN di beberapa kota di Jakarta. Dan saya baru dari Banda Aceh dan Medan. Minggu lalu saya di Banda Aceh dan Medan, sangat menarik, dan saya juga punya banyak kori sama korea terbesar di Indonesia maupun di Jakarta, tapi juga di Medan, dan kami sudah berkolaborasi banyak pada Musabakat Tilawatil Quran Nasional di Palangkaraya, dan saya senang tadi minggu lalu untuk ketemu lagi dengan kori besar di Medan. Dan ya, saya melihat di kalender ada kesempatan bergabung sama Kiai Kanjeng, dan besok kebetulan saya juga mau ketemu sama Nasi Daria. Jadi kita mau main satu lagu. Ini lagu sangat menarik sejarah. Kalau saya orang etnomusikologi, kami sangat tertarik bagaimana lagu berjalan di seluruh dunia. Saya tertarik bagaimana lagu Arab datang ke Indonesia dicampur dengan tradisi daerah-daerah di Indonesia. Dan saya juga meneliti di negara Teluk, terutama di Oman sama di Emirat.
dan di sana memang ada alat sama dengan di Indonesia dan seterusnya. Tapi lagu ini kami akan membawa Ya Banat Iskandaria. Ini judulnya bahasa Arab, Ya Banat Iskandaria. Oh, girls from Alexandria, ya. Terus kalau bahasa Turki judulnya Uskudara. Tapi ya Uskudara. Tapi ada mungkin ya ada banyak negara yang mengklaim, oh no, lagu itu pasti asal di sini. Jadi ini ya termasuk Indonesia, dan ada di Indonesia diagamakan dengan syairnya Tola Al, ya. So kita mau coba ya? Mau coba? Oke, terima kasih banyak ya. Ya, Uskudara secara internasional dikenal sebagai lagu Israel, tetapi semua orang di negara-negara Timur Tengah mengenal lagu itu, termasuk Turki, juga di Indonesia lagu-lagu selawat. UN, let me explain a little bit about the history of this song. Jadi Alexandria yang disebut itu adalah Iskandaria, tempat lahirnya sholawat burda yang ditulis oleh Syekh Imam Bushiri. Burda itu sangat kenal, semua orang NU kenal burda. Ada Al-Barjanji, ada Tiba, kemudian ada sholawat yang asli Banyuwangi Indonesia itu namanya sholawat Badar. Itu orang di Timur Tengah tidak ngerti sholawat Badar, ya, ngerti ini sholawat Uhud. Ya. Nah, sholawat Badar itu kebanggaan kita, kan gitu. Uskudara ini juga sudah digarap secara aransemen oleh Kiai Kanjeng, karena mereka dulu pernah seperti misinya Pak Wali Kota. Kiai Kanjeng diminta untuk keliling 9 kota di negeri Belanda, ke masjid-masjid, sinagognya Yahudi sama gereja-gereja Kristen dan Katolik, kemudian diakhiri dengan mengumpulkan mereka semua, pemeluk agama yang bermacam-macam dan etnik dan bangsa yang bermacam-macam di Den Haag semuanya, untuk membuat piagam kerukunan antar semua umat beragama dan bangsa-bangsa. Dan itu alhamdulillah yang memandu adalah kita dari Indonesia. GBN, tafadholu.
Ada 3 ilmu. Satu, kalau saya mau, kata Allah, aku bikin semua beriman, semua menjadi orang Islam, tapi aku tidak melakukannya karena aku ingin manusia mengatasi ujian-ujian dalam hidupnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya. Nek Gusti Allah gelem wis kabeh dilebokno swarga gak ada ngelangnya, kan gitu kan. Tapi Allah nggak gitu bikinnya. Maka kita harus, selama kita outbound di dunia ini, kita mesti golek patrap sing tepat. Jadi misalnya kalau ada di sini mengatakan berpendapat musik haram, ya ora apa-apa, rasa kok rungokke, kan gitu ya. Bahkan kalau Anda mendengarkan sesuatu yang haram yang Anda tidak setuju dan Anda bersabar, Anda mendapat pahala. Jadi sesuatu yang haram bisa juga menambah pahala hidup Anda, betul enggak? Nah, jadi orang apa-apa, nek sing ora setuju ngene ora apa-apa, monggo silakan lakukan yang Anda mau. Jadi saya bilang sama Pak Wali Kota, ini kan di luar rencana Kiai Kanjeng, ada UN, ada lagu Tolama, Asku Goromi, ya, yang dijalankan. Niat juga tidak niat dan tidak tahu bahwa akan ada membawakan lagu ini. Saya bilang sama Wali Kota, Pak, hidup itu, Kiai Kanjeng itu kalau pentas tidak pernah ada rundownnya, tidak pernah ada perencanaan yang ngomong opo, lagu opo, orang ngerti. Hidup sebenarnya seperti itu, cuman pemerintah tidak boleh begitu. Pemerintah harus punya desain yang jelas. Tetapi saya mohon, saya bilang Pak Wali Kota, kalau bisa paling tidak ada 30% ruang untuk ijtihad, ruang untuk improvisasi, ruang untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Karena bisa jadi yang direncanakan oleh Pak Wali Kota di tengah jalan baru ditemukan ternyata kurang tepat ini, atau mungkin buruk, gitu ya. Atau di tengah jalan ketika sebuah desain, rencana, program dilaksanakan, ternyata beliau dikasih tahu Allah bahwa ada yang lebih bagus dari itu. Maka harus ada ruang ijtihad. Tidak hanya ruang intibak, tapi juga ruang ijtihad. Karena Allah punya rumus yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kita tiap hari harus bersikap dinamis. Apa yang kamu benci belum tentu itu buruk bagimu, mungkin malah itu baik untukmu. Itu kita cari terus caranya satu-satunya. Nomor 2, apa yang kamu sukai, kamu dukung, kamu pilih, kamu agung-agungkan, bisa jadi itu yang berbahaya bagimu. Kedua-duanya tidak bisa dipastikan. Kita jangan seperti siswa SD nggarap checkpoint, bahwa kalau 4 kali 4 jawabannya ada 3, 1 16, 2 20, 3 30. Yang benar adalah A, 16. 16 benar 100% sebagai hasil dari 4 kali 4. Yang 20 salah 100%. Masa 4 kali 4 20. Demikian juga yang 30 salah 100%. Tapi hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu lebih kaya dari checkpoint dan multiple choice. Saya ingin nih, sama-sama materi ya, 4 kali 4 kan materi. Sekarang ini lodeh terbuat dari terong, tempe gitu ya,
Terus si jine mengatakan siji terbuat dari keju. Ya, sing salah sing ndi? Sing salah sing keju, sing bener sing terong. Nek pertanyaannya dikembangkan. Lodeh titik 2, 1 enak, 2 tidak enak, 3 agak enak. Yang benar yang mana? Semua relatif, dan hidup itu penuh relativitas. Jadi aku takon, sing bener Ahok Anies. Kalau Anda menyembah Ahok 100% atau menyembah Anies 100%, mampuslah kamu. Kamu harus siap-siap, setiap orang punya baik, punya buruk, punya benar, punya salah. Betul? Nah, politik itu juga relatif. Kekuasaan juga relatif, pemerintah juga relatif. Jadi jangan mempertentangkan secara hitam putih dan mutlak segala sesuatu. Itu yang bikin kita bertanya. Nah, jadi Pak Wali Kota malam hari ini mendapat rezeki dari Allah dengan hadirnya Bu N. Rasmussen. Ya, alhamdulillah, Bu. Sekarang tetap. Nanti kalau ada keperluan apa-apa penelitian di Semarang, Pak Wali Kota sudah terbuka nih Bu ya. Ya. If you have some, waduh bahasa Inggrisku ya. Aku gini bahasa, aku nang Mesir karo Kiai Kanjeng ning kono mencoba bahasa Arab sithik-sithik karo wong sing duwe toko dijawab wallahu a'lam. Aku ngomong diri-diri jawabnya ngono kuwi sedekahul ladim walah arek iya lah. Akhirnya wis gak wani ngomong aku wis. Lagi niki bahasane bahasa Fuskah, bahasa Quran, sementara di sana kan bahasa Amiyah, bahasa sehari-hari yang kita tidak paham. Jadi kalau kita kaifa halukum ngono di Mesir diguyu sedekahul ladim. Sekarang teman sekalian, saya barusan sudah bisik-bisik runding bernegosiasi dengan Pak Wali Kota. Beliau tadi mengatakan jam 10:30 itu karena toleran sama saya. Mesakin aku karo Mbak Novia ratau kober untuk melakukan Al-Fatihah. Ya, Siratul Mustaqim, Siratul Ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri kenikmatan, ya toh? Bukan jalan orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Nek sesat kan rapena, itu sih. Loh, apakah aku mempermainkan Al-Fatihah untuk sesuatu yang jorok? Siapa bilang hubungan suami istri itu jorok? Artinya itu sesuatu yang sangat sakral. Ojo meneh hubungan suami istri, keluargalah yang membuat Allah tidak mengadab manusia. Kenapa Indonesia tidak pernah diadab sampai hancur betul, meskipun korupsi banyak, kemunafikan merajalela, tapi tidak pernah mendapatkan adab seperti zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut dan seterusnya. Kenapa? Karena sak jahat-jahati wong Indonesia kui tenanan le berkeluarga. Betul nggak? Betul nggak? Mbok kue copeto, kue sayang karo bojomu karo anakmu, betul nggak? Mbok kue iki premano, ora pengen anakku jadi preman, mesti preman kuwi nyekolahke anaknya nang pesantren, betul nggak? Jadi keluarga di Indonesia sangat dijaga, sangat diurui-urui, dan itulah yang menyebabkan Indonesia tidak diadab menurut saya. Karena kasusnya Nabi Nuh, Anda tahu, istrinya Nabi Nuh sendiri kafir, anaknya sebagian juga kafir. Jadi keluarga Nabi saja ada yang kafir. Nah, gue lah orang. Gue kan serius. Gue ini orang duit wani rabi. Bukan Allah terharu. Terharu. Iya Pak ya. Urung itu penggawean bojone kadung meteng. Malah kredit motor. Oh, malah kredit motor. Terus dipaksa-paksake bicarane ndolek sewan omah gitu kan. Terus penggawean urung itu meteng meneh. Ya ono aku. Gitu. Maka Allah terharu, oh alah bocah-bocah kae ngelakoni sunai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ewangane kan gitu. Tak ewang mulane wong Jawa njur duwe rumus banyak anak banyak rezeki. Itu jangan ditolak juga. Kok kowe ra amin iki, mbok amin bae. Sapa ngerti ya gitu loh.
Dan menurut saya iya, Allah bertanggung jawab kepada makhluknya. Kamu jangan pernah takut kelaparan atau mati, jangan pernah takut kafiran, karena Allah tanggung jawab pada hidupmu. Nek kowe duwe niat apik mesti ditolong karo Gusti Allah. Bener ya? Amin ya rabbal alamin. Dah. Indonesia ora iso diapa-apake, elek-elek oke elek. Pokok-pokok pancen. Nek jajah Indonesia itu siji, lain masalah. Kamu bisa jajah negara-negara lain, tapi rakyat Indonesia lain masalah. Kowe iso ngapusi PBNU ning kowe ora iso ngalahke Nahdien. Ya tak? Ya tak? Betul tak? Kowe entuk nuku ulama, nuku ustad, kowe entuk nuku pimpinan-pimpinan organisasi Islam ning umate siji. Duite diterima ning sakarepe dhek milih sapa? Gimana? Umat Islam beda. Kowe umat Islam juga bisa dikalahkan, tapi kamu tidak bisa mengalahkan Islam. Karena Islam bukan subjek yang bisa dikalahkan. Islam mesti menang. Ora iso Islam kok kalahke, ora iso. Engko kowe benci Islam, akhirnya kowe dari pecinta Islam. Dan seterusnya. Jadi Pak Wali Kota pokoknya terus berintikat baik, terus kembangkan kasih sayang. Tadi itu Nyun Sewu sebelum Inevo ya. Tadi itu Qari'ah kita membaca Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus sampai Khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu dan seterusnya. Al-Hasr 22 dan seterusnya. Itu tuntunan untuk jadi wali kota yang baik. Jadi pertama sampean itu alimul ghaib. Alimul ghaib itu artinya peteng toh. Gue pengen jadi wali kota kudu ngerasake atine wong akeh iki piye ning Semarang iki. Probleme opo? Ana sing isih mangan gaplek ora? Kayak kesulitan opo ya toh? Itu dirasake sik, yang gaib-gaib itu dibuka supaya punya pengetahuan, supaya alim ya. Nek wis alim terhadap rakyatnya baru War-Rahmanur Rahim, tumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh rakyat meskipun belum jadi wali kota. Nek wis kowe duwe pengetahuan mengenai rakyat, duwe kasih sayang dan pemahaman pada rakyat, baru wallahul malik wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul, baru dadi malik, baru dadi wali kota. Nek wis dadi malik, dadi wali kota kudu kudus, kudu tenanan, ora ana sing kotor, ora ana sing ngabusi, ora ana sing munafik. Kudus itu artinya ya kudus, suci ya. Singkat kata, berkudus. Salam, setiap perilaku wali kota itu membuat orang jadi selamat, tidak ada yang mencelakakan. Salam. Terus mukmin, karena dia selalu suci, selalu tulus dan selalu menyelamatkan, maka dia mukmin. Dia adalah orang yang bikin aman di mana saja. Asal wali kotanya Pak Hendra, insya Allah aman. Kan begitu. Mukmin, terus muhaimin, amane rakyat sampean ingu, sampean rawat, gitu kan, dipelihara. Terus nek sampean memelihara rasa aman rakyat, sampean akan aziz. Sampean ora iso turu nek ana rakyat sedih, sampean nangis nek ana rakyat kangelan, itu aziz, ora tegoan, abot ati. Nek sampean wis nganti nangis delok rakyat sedih sehingga sampean ngiguk piye carane mentas dari kesedihan dan kemiskinan, maka sampean akan menjadi jabar, sampean punya kekuatan sebagai pemimpin. Nek wis sampean punya kekuatan, jabar, sampean sudah gagah, wis pokoknya wali kotane kudu kae jare rakyate. Nek kae aku aman, insyaallah. Nah, maka sampean akan mutakabir. Mutakabir itu artinya sampean merantasi, sampean mengatasi kahanan-kahanan, ya. Ya. Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus Huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Khaliq itu artinya kreatif sampean. Ini sifat Allah kita tajallikan, kita transfer. Sampean berjihad, sampean gawe barang anyar. Sunan Kuning dadekke nggone wali misalnya gitu kan.
Masa ono Sunan siji kok kuning gitu kan, liyane ijo-ijo kabeh misale. Aku iki ora ngerti lho, kuwi riwayat zaman biyen lho. Saiki isih ono ora aku ora ngerti lho. Kok ngerti kowe? Ainul Yakin. Iya. Ainul Yakin kok krungu-krungu. Yakin. Nek yakin berarti melihat dengan mata kepalamu sendiri. Oh, penggaweane cedak kuno. Njur sok mambu-mambu ora. Jangan juga menghina pelacur, ya toh. Ada sebabnya. Tidak ada wanita punya cita-cita jadi pelacur. Ora ono ceritane ning dunya ono wedok, ya Allah, jadikanlah aku pelacur, gak ono. Gak ono ceritane. Kabeh ki ono sebab-sebabe. Hidup adalah sebab berakibat, akibat menjadi sebab baru menimbulkan akibat berikutnya. Hidup adalah dialektika antara sebab dan akibat, namanya kausalitas, gitu. Ono wong dadi pelacur, ono sebabe. Bisa karena patah hati, di sio-sio bojone mergo melarat banget, dia ada yang memandu untuk mencari jalan-jalan dan seterusnya. Pokoknya sing sayang ya. Terus sesuk kowe rono, terus ngapa kowe rene aku nyayangi cacah iki. Ana sekurang lho, wong itu dadi lu pengen dadi orang lho iki jare aku tak menyayangi mereka. Terus kowe gawe alasan meneh. Lho kamu kok melacur? Saya bukan melacur, saya ini menggembirakan orang. Dan menambah sangu hidup dia. Pakai alasan mau memanipulasi agama. Ya, oke, teman-teman sekalian, ini semua saya kemukakan untuk nyicil bahwa begitu kayanya hidup itu, dan kita semua optimis, dan mari kita pelihara keseimbangan hubungan antara apa saja, siapa saja, dan golongan manapun saja di Semarang ini tetap di dalam gravitasi Bhinneka Tunggal Ika. Ini ya. Oke, sekarang saya persembahkan sebelum nanti nomor-nomor khusus untuk Pak Bupati dan Bapak-Bapak yang di depan. Yang sang surya dibawakan dan nanti sang surya itu lagu himne Muhammadiyah. Sang surya telah bersinar, kita terus syahad, berarti sampean sing nyanyi ya. Wes sampean wis mulai nyanyi gak diterusno nyanyi ku dosa. Kudu nyanyi sampean ya. Nanti sang surya ya. Sebelumnya kita bawakan yang tadi bawakan Bu N, yaitu Uskudara. Ya, tetapi dalam satu rangkaian. Ini buat teman-teman yang dari Kristiani ada juga malam hari ini. Saya mohon izin, siapa teman-temannya dari Nasrani? Nanti di akhir dari nomor ini ada lagu yang biasa terdengar di gereja. Tapi saya mohon Anda punya keseimbangan berpikir, apa ada lagu Islam, ada lagu Kristen. Dia bersifat Islam atau Kristen itu kan karena keterkaitan dengan teksnya, betul kan? Apa no lagu gereja, misalnya apa? Itu lagu barat biasa. Begitu dijadikan upacara di gereja dan itu dihayati sebagai bagian dari ritus Kristen, baru dia haleluya, bisa gitu ya. Nek lagu ini kan teng 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 itu lagu barat biasa, namanya do re mi fa sol, sama dengan Allahumma arhamna bil Quran, itu lagu barat ya, itu lagu barat. Apa najid? Teng teng lami re mi fa lami do re, ini lagu barat biasa. Jadi ojo khusus ya. Bahkan lagu Allahumma sholli sholatan itu lagu barat ya, lagu barat. Kalimatnya kalimat Islam. Sholawatnya induk sholawat. Sholawat diciptakan ketika Rasulullah masih ada oleh Syekh Naria, ya, oleh Syekh dari Tunisia, At-Tunisi, ya, itu lagu barat. Jadi lagu itu tidak ada agamanya, yang beragama itu manusia. Lagu itu seperti pisau. Kalau orang beli pisau dipakai untuk membunuh, yang dilarang membunuhnya apa pisaunya?
membunuhnya, pisaunya tidak salah, lagunya tidak salah gitu ya, jangan su ya. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ning rasa kok parapi Islam Jawa rasa. Ya wis lakonono ngono wae wong lagu iki kabeh iki mek Gusti Allah. Ora njur Islam Nusantara aku ya ora setuju kuwi. Islam ngono wae. Nek mergo wong Nusantara lagune ngono kuwi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malaikat mesem iso ae arek. Ning rasa didramatisir, rasa dirayakan, rasa dibedake lagu Arab karo lagu Jawa. Ya wong Jawa ya mesti lagu Jawa. Nek ana wong Jawa gelem ngaji lagu Arab itu sedekah kan begitu. Kan begitu. Untung wong Jawa iso lagu Arab, iso lagu Barat. Bayangkan nek wong Barat untuk ura-ura Jawa kan agak sukar ya Bu En ya. Saiki bayangke wong Arab dikongkon nembang Anjas Moro Ali Mami. Anjas Moro Ali Mami wis modern kori Arab. Ora iso. Ning nek kori Jawa, Korea Jawa, Indonesia lagu kira asap iso kabeh gampang nek wong Jawa. Sembarang iso. Dadi malaikat yo apik, dadi setan apa meneh. Gitu ya. Oke, jadi nanti ada lagu barat biasa dipakai di gereja. Itu sama dengan Indonesia tanah air podo wilayah podo negeri. Lagu biasa toh gari kok robah haleluya di dalam gereja sing marake gereja haleluya ning sholatullah dalam gereja. Jadi alat itu tidak ikut-ikut. Klambine Pak Yai disilih pastor nggo misah entuk ora. Motore pastor boncengke kiai arep khotbah Jumat entuk ora. Aja disalahke motore kafir iki. Lha motor kafir. Motor kok kafir. Terus engko nek tahun baru rentuk trompet, nggo trompet iki Nasrani. Ngono. Ora trompet ki Yahudi. Nek tahun baru niko, orang itu nganggo trompet, orang Yahudi, orang itu nganggo bel, ini Nasrani, orang itu nganggo apa geni, kembang api, sebab itu Majusi. Kuwi sing ora entuk genine apa pas tahun baru nyumet geni. Nek genine kuwi Majusi, njur piye lek ajeng rokok. Angger cas Majusi. Putar jodek geni Majusi. Putar lagi. Ora ada masa, ora iso ngliwet Majusi ya. Saiki nek trompet. Telolet Yahudi. Lah saiki kenal apa klakson nggih tetet Yahudi apa Nasrani ngono. Yahudi ngono ra iso. Piye iki carane nek cara berpikir ngono iki kan ora entuk apa-apa kowe. Sembarang ora entuk wis kowe. Jangan menyerupai orang kafir. Wong kafir celonoan, orang entuk celonoan. Coba. Apa meneh? Kan menyerupai di bidang apa, di wilayah apa, dalam konteks apa, dengan niat apa, kan begitu. Kan semua ada ilatnya. Tidak waton menukui gitu ya. Jadi nanti jangan kaget ada lagu itu ya. Karena syairnya Bainah katifai alama khotimar ruslil kiram
Rasulillah sholawatullah alaihi Rasulillah sholawatullah alaihi. Kejobane tak ganti syaire. Yesus masuk Islam. Itu nek kuwi. Memang bagi orang Islam Yesus adalah seorang Muslim, kan begitu. Oke, tapi itu tidak usah kita perdebatkan, tidak usah kita omong-omongkan. Biarkan setiap orang punya istrinya masing-masing, tidak usah memperdebatkan sing luwih ayu sing endi, gitu ya. Yang Kristen lah dan tidak usah kita hina. Yang orang Kristen lihat Islam juga tolong jangan menghina, jangan melecehkan siapapun. Mari kita jaga martabat semua manusia. Itulah tanda-tanda mukmin. Yuk, Imam.